Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Marisa Putriana SEMSIAK, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi ini yaitu pelaporan keuangan dan jenis-jenisnya. Saya, Dina Septiani, NIM 503200033, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, dan yang kedua adalah Putri Handayani, NIM 503200006. Yang ketiga adalah Salsa Fani Indrayani, NIM 503200009. Dan yang terakhir adalah Sinta Amelia Safitri, NIM 503200032. Adapun rangkaian acara pada diskusi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah penyajian materi, dan yang terakhir penutupan. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handayani dengan NIM 532200006. Di sini saya akan membacakan materi. Pelaporan keuangan dan jenis-jenisnya. 1. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 2. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama tujuan khusus, kedua tujuan umum, dan ketiga tujuan kualitatif. 3. Jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Terdapat 2 jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh bisnis, yaitu pertama adalah single step dan kedua adalah multiple step. 2. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. 3. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuiditas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Keempat, laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat 2 macam, yaitu bentuk stifal atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pos yang ada dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pemakai laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan ada 7, yang pertama investor, kedua karyawan, ketiga pemberi pinjaman,
keempat pemasok dan kreditor, kelima pelanggan, keenam pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Macam analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis tren atau time series, yaitu analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode, dan analisis cross-sectional, yaitu analisis yang membandingkan rasio-rasio perusahaan dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Kedua, analisis common size, yaitu analisis untuk membuat perbandingan elemen-elemen laporan keuangan dengan common base-nya. Dan analisis indeks, yaitu memilih tahun dasar sebagai common base elemen-elemen laporan keuangan pada periode lain dibandingkan dengan elemen-elemen laporan keuangan yang sama dengan tahun dasar tersebut. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis. 1. Untuk menilai kondisi usaha. Jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profil, berarti usaha sedang berkembang. 2. Sebagai bahan evaluasi. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain-lain sebagainya. Jika laporan keuangan detail, berarti perusahaan Anda kredibel di mata para stakeholder, paling tidak manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan keuangan berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi dengan baik. Sebelum kita tutup diskusi pada hari ini, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi ini. Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri, maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut, kita memerlukan suatu analisis. Analisis inilah yang harus dipahami oleh kita, baik sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, ataupun sebagai investor jika kita ingin menginvestasi harta kepada suatu perusahaan. Demikian kesimpulan tadi. Kepada teman-teman, saya harap dapat memakluminya. Demikian diskusi kita pada hari ini mengenai pelaporan keuangan dan jenis-jenisnya. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.